Ya sekalian, Alhamdulillah kita bersyukur karena hari ini Allah masih berikan kehidupan dan kesehatan kepada kita, sehingga kita masih bisa menikmati bulan Ramadan, ditambah dengan keimanan yang membuat kita bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan. Kita juga bersyukur Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bisa silaturahmi di forum ini. Insya Allah kita akan membahas hal yang sangat penting, tetap produktif di masa yang menantang. Salam dan salam kita kirimkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, terus sekalian, topik yang kita bahas tetap produktif di masa yang menantang. Kalau lihat judul topik ini, kita akan bisa bagi, ya. Pertama adalah tentang manusia dan tantangan hidup, dan yang kedua tentang manusia produktif. Jadi dua topik ini yang kita akan coba lihat. Oke, mari kita lihat sekalian. Manusia dan tantangan hidup. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu mengambil sebuah pemisalan yang sederhana. Ini eksperimen yang sederhana. Ada wortel, ada telur, ada... Kalau misalnya ketiga benda ini kita masukkan ke dalam air panas yang mendidih dan kita rebus kurang lebih 10 menit, pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi? Nah, hasil eksperimen menunjukkan wortel yang semula keras setelah mendidih, direbus di air mendidih kurang lebih 10 menit, itu akan menjadi lunak. Nah, kemudian telur yang semula di dalamnya itu cairan, lembek, ya setelah direbus dari lunak cair menjadi keras. Terus kalian, ada yang menarik dengan kopi. Kopi ini dia menyatu dengan air. Mari kita lihat sekalian. Eksperimen ini adalah sebuah analogi. Yang pertama, air mendidih ini adalah analogi dari masalah dan tantangan. Kemudian telur, wortel, dan kopi ini adalah tipe manusia. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Ada orang tipe wortel, semula dia kuat, semula dia keras, semula dia tegar, tapi masalah datang, dia menjadi lembek, dia menjadi kalah, dia menjadi lunak, atau dia menjadi putus asa. Sekalian, inilah tipe wortel. Jangan sampai kita seperti ini. Ada yang kedua, ya, ini tipe telur. Apa artinya? Apa maksudnya tipe yang kedua ini? Semula dia lunak, masalah datang membuat dia kuat, tapi baru untuk dirinya sendiri. Disebut ini adalah tipe bertahan. Nah, yang bagus adalah Bapak Ibu sekalian, tipe kopi. Kopi ini, masalah datang, dia warnai itu masalah. Dia nikmati itu masalah. Air panas yang kalau diminum langsung tidak akan nikmat. Tapi pada saat kopi masuk ke dalamnya, dia menyatu, berbaur, akhirnya air panas itu menjadi nikmat. Masalah dinikmati, Bapak sekalian. Oke. Sekalian, inilah kondisi kita sekarang. Masalah dan tantangan sangat luar biasa, Bapak Ibu. Apalagi sekarang datang COVID, ya, datang Corona. Nah, inilah buka Bapak Ibu sekalian, kondisi yang tidak bisa diprediksi, ya, tidak pasti, sangat rumit, kemudian tidak jelas. Nah, kita tidak akan bongkar atau bahas banyak tentang ini. Nah, sekalian inilah yang kita hadapi. Saya ingin masalah ini saya perkecil. Ya, ini ombaknya tidak segede yang tadi. Kalau kita pergi ke pinggir pantai, kalau tadi ombaknya di tengah lautan, di pinggir pantai kita mungkin pernah melihat ya orang-orang yang berselancar di atas ombak. Jadi dia ombak datang, dia bisa menikmatinya. Tapi bisa jadi juga sering kita dengar berita ada orang yang digulung oleh ombak, ya dia tenggelam. Kalau yang ini bisa surfing, ya dia berselancar dan dia menikmati, ya seperti kopi tadi menikmati air panas. Terus kalian, tapi kalau yang ini dia tenggelam, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang seperti wortel. Ya, kita tentu tidak ingin yang tenggelam. Kita ingin tetap bertahan dengan kondisi ini semua. Bahkan bukan hanya bertahan, kita bisa menikmati berselancar di atas ombak. Oke, Bapak sekalian. Nah, bagaimana caranya? Di grafik ini kita bisa lihat ada tingkat tantangan dan ada tingkat kompetensi. Kalau tantangannya berat, tapi kompetensi kita rendah, hati-hati Bapak Ibu sekalian, kita akan tenggelam. Tapi kalau tantangannya berat, ya, tapi kompetensi kita tinggi, ya, insya Allah kita bisa berselancar di atas ombak. Nah,
Pada saat kita berhasil berselancar di atas ombak, itulah manusia yang produktif. Jadi tetap produktif di masa yang menantang, di masa apapun, dia tetap produktif. Oke, Bapak sekalian, kita masuk ke hal yang kedua. Jadi ini tadi ya tentang tantangan kehidupan. Yang kedua ini tentang produktif. Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua potensi, kompetensi, dan motivasi. Setiap kita lahir sudah dibekali ini semua, ini potensi terutama. Nah, kompetensi seiring waktu kita mengasahnya, nah motivasi kita punya semua. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu sekalian, apakah potensi yang tinggi, kompetensi yang luar biasa, itu pasti menghasilkan produk, manfaat, dan dampak yang juga luar biasa? Ternyata tidak ada jaminan, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada jaminan. Banyak orang yang IQ-nya tinggi luar biasa, ya, jenius dan sebagainya. Banyak orang yang kompetensinya luar biasa, tapi ternyata hidupnya tidak produktif. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ada hal lain yang dia tidak miliki. Nanti kita lihat. Nah, mari kita lihat sekalian, di buku Muslim Produktif, Muhammad Faris, di buku ini diuraikan apa syarat agar bisa optimal. Jadi potensi, kompetensi, motivasi itu bisa optimal sehingga bisa jadi produktif. Nah, ada 3 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ini produktif adalah fungsi dari FEW, view. Di view ini artinya kan sedikit atau terbatas. Nah, apa aja itu Bapak sekalian? Yang pertama fokus. Nah, Bapak sekalian, saya kira ini kita sepakat. Ya, kita bisa mengerjakan sesuatu. Tapi kalau kita tidak fokus, banyak gangguan, banyak hal yang mengganggu kita, saya yakin ya pekerjaan tidak akan juga selesai. Nah, sekalian, fokus tidak cukup, harus ada energi. Energi inilah ya yang membuat kita bisa bergerak, bisa berpikir, bisa melakukan sesuatu. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini juga belum cukup kalau tidak ada waktu. Nah, kita sangat sibuk, sehingga banyak urusan, ya tetap aja tidak akan bisa. Nah, terus sekalian, mari kita lihat. Nah, fokus ini itu adalah ternyata penyebab yang sering banyak muncul adalah karena gagal kelola positif mindset. Atau bisa juga kita katakan, kalau kita mau fokus, mari kita kelola dengan baik positif mindset kita. Nah, kalau energi, mari kita kelola tubuh kita ya agar tetap sehat dengan nutrisi, olahraga, dan istirahat. Nah, kalau waktu Bapak Ibu sekalian, waktu ini kita semua sama ya, semua orang dikasih waktu 24 jam. Tapi ternyata tidak semua orang berhasil menggunakan waktunya dengan baik. Kenapa? Karena gagal memimpin dirinya, ya, self leadership. Oke, sekalian, kalau semua ini berhasil kita lakukan ya, kita bisa kelola positif mindset, kita bisa kelola tubuh kita tetap sehat dan self leadership kita bagus. Nah, insya Allah ya kita akan menjadi manusia yang utuh, ya pikiran, jiwa, hati, dan tubuh kita berkembang dengan baik dan bisa sinergi. Ya. Kesempatan ini kalian, mohon izin, kita akan masuk ke per poin, tapi yang hijau ya, yang energi tidak kita akan bahas. Ya, karena itu saya kira ahlinya adalah ahli di kesehatan atau olahraga. Kita akan fokus ya di 2 hal, fokus yaitu mindset, kemudian waktu yaitu self leadership. Oke, kita mulai sekalian. Nah, apa itu mindset? Sebelum lebih jauh, apa itu mindset? Saya ingin putarkan dulu sebuah video pendek. Jelas, Pak Herul, suaranya keluar? Pak Herul? Jelas, Pak. Kelihatan, Pak. Here's a story on how strange is life with its changes, and it happened not long ago. On a high mountain plain where the sagebrush arranges a playground south of the snow, lived a lamb with a coat of remarkable sheen. It would glint in the sunlight all sparkly and clean, such a source of great pride that it caused him to preen. And he'd break out in high step and dance. He would dance for his neighbors across the way. I must say that they found his dancing enhancing, for they'd also join in the play. Then one day,
around and up the slope came a great American jackalope. This sage of the sage, this rare hair of hope, caused to pause and check out the lamb. Hey kid, why the mope? Well, I used to be something all covered with fluff, and I'd dance in the sunlight and show off my stuff. Then they hauled me away in a manner quite rough and shared me and dumped me back here in the buff. And if that's not enough, now my friends all laugh at me, because they think I look ridiculous, funny, and pink. Pink? Pink? Well, what's wrong with pink? Seems you got a pink kink in your think. Doesn't matter what color, that gets nope. Be it pink, purple, or heliotrope. Now, sometimes you're up and sometimes you're down. When you find that you're down, well, just look around. You still got a body, good legs and fine feet. Get your head in the right place and hey, you're complete. Now, as for the dancing, you can do more. You can reach great heights. In fact, you can soar. You just get a leg up and you slap it on down, and you'll find you're up in what's called a bound. Bound, bound and rebound. Bound and you're up right next to the sky. And I think you can do it if you give it a try. First get a leg up, slap it on down. So every year, long about May, they'd load him up and they'd haul him away, and they'd shave him and dump him all naked and bare. He learned to live with it. He didn't care. He just bound, bound, bound and rebound. Now in this world of ups and downs, so nice to know there are jackalopes around. Ya, Bapak sekalian, kita sudah lihat tadi video itu bagaimana seekor domba tadi ya, seekor domba yang semula sangat lincah, kemudian berubah menjadi tidak percaya diri. Ya, problemnya adalah karena pink. Ya, setelah dicukur semua bulu putihnya hilang, nah dia malu, minder karena pink. Nah sekalian, tadi kita lihat kelinci datang itu tidak memberinya baju ya atau memberinya bulu, tapi yang dia tanyakan, why you in mood? Kenapa engkau tidak mood? Nah, dia ceritakan. Nah, kemudian apa kata kelinci? What's wrong with pink? Apa yang salah dengan pink? Nah, diberikanlah mindset baru bahwa bukan karena itu semua, tapi kau bersyukur, kamu masih punya tangan, kaki lengkap, kau bisa loncat lebih bagus. Sekalian akhirnya apa yang terjadi? Ya, pikirannya berubah dan dia pun kembali ceria, dan pada saat dicukur lagi udah nggak ada masalah. Ya, sekalian, Stephen Covey di dalam bukunya kita tahu ya ini Seven Habits, kemudian The Eight Habits dan sebagainya. Itu ada ungkapannya seperti ini: jika Anda menginginkan perubahan kecil, garaplah perilaku Anda. Jika Anda menginginkan perubahan besar dan mendasar, garaplah paradigma Anda. Nah sekalian, jadi saya kira ini bagus untuk kita renungi. Tadi si domba yang diubah adalah cara pandangnya. Ya akhirnya perilakunya juga berubah. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, Rasulullah dalam berdakwah di awal itu tidak langsung juga ke perilaku. Perintah pertama bukan perintah untuk sholat, ya atau ritual ibadah yang lain. Tapi perintah pertama adalah membaca. Artinya apa? Dengan membaca itu diharapkan bisa mengubah paradigma. Nah, paradigma apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, paradigma tauhid, karena membawa nama Allah di dalamnya. Itulah yang Rasulullah bangun pertama, yaitu paradigma manusia bertauhid. Oke, kita lihat lebih jauh Bapak Ibu sekalian. Paradigma ini terkait juga dengan pikiran, jadi apa yang ada di persepsi kita. Kalau kita melihat benua Afrika, ditanyakan apa yang terlintas di pikiran,
Biasanya ini yang muncul di pikiran kita. Hitam, miskin, perang, dan sebagainya. Apakah benar seperti itu? Bisa benar, bisa juga salah. Artinya bisa tidak lengkap. Apakah semua di Afrika hitam? Tidak juga. Ada yang dekat dengan Eropa, ya, Mesir, kemudian Aljazair, Maroko itu enggak hitam. Kemudian apakah semuanya padang pasir? Tidak juga. Di Afrika Selatan itu banyak juga hutannya. Apakah semuanya panas? Tidak juga. Apakah semuanya miskin? Tidak juga. Tapi itulah gambaran di pikiran kita. Terus kalian, nah kita lihat lebih jauh lagi, belajar dari kasus domba tadi. Jadi pertama yang diubah adalah mindset-nya. Ya, ini dalam waktu cepat tadi bisa berubah. Akhirnya apa? Sikapnya pun juga berubah. Nah, setelah sikapnya kembali ke positif, maka yang berubah kemudian adalah perilakunya. Dia kembali ceria, kembali loncat, dan sebagainya. Nah, akhirnya kebiasaannya pun juga berubah. Kalau kebiasaan sudah berubah, kehidupan juga akan berubah. Nah, sekalian, jadi jangan lupa ini, levelingnya. Ya, mungkin tadi ada yang masih salah di tes awal. Jadi awalnya mindset, sikap, perilaku, baru ke kebiasaan, baru ke kehidupan. Nah, mari kita lihat lebih jauh sekalian. Nah, jadi paradigma ya selain tadi dari informasi yang akhirnya membangun sebuah keyakinan atau kepercayaan, juga ada sistem nilai. Nah, ini yang nanti membuat kita merespon sesuatu. Apakah mau, tidak mau, atau ragu. Nah, jadi apa yang tampak di atas, perilaku kita, itu ditentukan oleh yang di bawah. Values, beliefs, dan paradigma kita. Ya, terus kalian, kita lihat lagi lebih dalam. Nah, misalnya nih, saya punya 2 kotak. Ada kotak yang warna hitam, di dalamnya ada kesulitan, ada masalah, ada hambatan, ada orang-orang bermasalah, dan ada ujian. Kemudian ada kotak biru, isinya kekuatan, kebijaksanaan, keberanian, rasa cinta, kemudian sabar dan syukur. Pertanyaannya adalah, kalau Bapak Ibu sekalian disuruh milih yang hitam atau yang biru, tentu memilih yang hitam. Oh enggak ya, enggak mungkin. Tentu memilih yang biru Bapak Ibu sekalian. Nah, pasti kita memilih yang biru. Atau misalnya kita berdoa kepada Allah, kira-kira yang kita minta yang mana? Pasti juga yang biru. Tidak mungkin ya kita berdoa, ya Allah berikan saya kesulitan, berikan saya masalah, berikan saya hambatan. Tidak mungkin. Kita mohon ya Allah berikan kekuatan, berikan keberanian, berikan rasa cinta, sabar, dan syukur. Bapak-Ibu sekalian, terkadang Allah menjawab doa kita, kita mohon yang biru, tapi Allah memberikan yang hitam. Bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa kita. Tapi itulah cara Allah memenuhi permohonan kita. Mari kita lihat Bapak sekalian. Saya memohon diberi kekuatan. Dan Allah memberi masalah, memberikan kesulitan agar membuat saya kuat. Saya memohon agar menjadi bijaksana, dan Allah memberi saya masalah untuk diselesaikan. Saya memohon keberanian, dan Allah memberikan hambatan untuk dilewati. Saya memohon rasa cinta, dan Allah memberikan orang-orang bermasalah untuk dibantu. Saya tidak menerima apapun yang saya minta, akan tetapi saya menerima semua yang saya butuhkan. Oke, Bapak sekalian, jadi memang bisa ada rahasia di balik kejadian. Sekalian, ada yang tampak dan ada maksud Allah. Yang tampak sering kita salah pahami bahwa ternyata maksud Allah bukan sebenarnya kita pahami. Misalnya Bapak sekalian, ya, tadi ini semua ternyata dari puisi tadi, pada saat Allah berikan kesulitan, itu cara Allah untuk membuat kita kuat. Jadi kesulitan yang sekarang ada, yang banyak kita hadapi ini, ya semoga itu memang cara Allah membuat kita kuat. Kemudian masalah membuat kita bijaksana. Kemudian hambatan membuat kita berani. Kemudian orang-orang bermasalah membuat kita punya rasa cinta. Dan ujian membuat kita bersabar dan bersyukur. Bapak sekalian, mari kita coba renungi perjalanan hidup kita. Kita semua yang sekarang alhamdulillah Allah ya kita semua telah menikmati kesuksesan dengan level yang tertentu. Nah, tentu dulu kita pernah mengalami kesulitan. Ya, apakah mungkin waktu kita sekolah atau dan sebagainya lah, dan ternyata itu semua membuat kita kuat. Nah, terus kalian saya ingin fokus ke yang paling bawah, yang ujian Bapak Ibu. Nah, kenapa ujian ini maksud Allah adalah sabar dan syukur?
Pertama, Bapak-Ibu sekalian, kita jangan salah kaprah, ujian itu tidak selalu musibah. Ujian juga bisa berupa kenikmatan. Bapak-Ibu sekalian, kalau ujian berupa musibah, ya seperti yang sekarang lah, ya kita diuji dengan corona, tapi hati-hati Bapak-Ibu sekalian, pada saat Allah berikan banyak nikmat, itu juga ujian. Nah, ujian apa? Ujian syukur. Nah, sekalian, Rasulullah mengatakan, sungguh ajaib orang beriman. Kenapa ajaib? Kalau dia dapat musibah, dia bersabar, dan itu baik baginya. Dan kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, dan itu juga baik baginya. Nah, sekalian, mana yang gampang? Ya, apakah saat ada musibah atau saat ada nikmat? Ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita cermati kehidupan, terkadang saat ada musibah, biasanya kita lebih cepat, lebih mudah, lebih gampang ingat kepada Allah. Kita langsung berdoa yang khusyuk, berdoa yang panjang, mungkin salatnya juga lain, ya. Kita mungkin juga tambah dengan salat tahajud. Ya, normal-normal saja, atau hidup kita penuh dengan kemudahan dan sebagainya, ya terkadang kita kadang kita lupa, kan ya. Jadi di dalam Al-Quran, Allah berfirman, boleh jadi kamu benci sesuatu, padahal ia amat baik, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal amat buruk bagimu. Allah mengetahui. Dan kalian, apa maksud ayat ini? Kita untuk berbaik sangka, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang dan inna ma'al usri. Karena sesungguhnya bersama kesulitan kita. Jadi sih Pak Ibu bersama, ya. Kalau mau diterjemahkan dengan jadi bersama kesulitan itu kemudahan. Dan ulangi kembali dengan teks yang sama. Bersama kesulitan itu ada. 2 kali diulangi Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Itu hal yang sangat penting. Oke sekalian, mohon izin mundur dulu sedikit, tadi terkait ujian Bapak Ibu sekalian. Jadi ada musibah, ada nikmat. Sekalian, ternyata kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, hal yang sering melalaikan bukan musibah, tapi nikmat. Apa buktinya? Di surat Ar-Rahman, 28 kali Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Sekali hati-hati Bapak Ibu. Nah, jadi hati-hati. Nah, justru sekarang dengan musibah ini semoga ya kita bisa lebih Oke, sekalian terkait dengan corona ya lebih spesifik lagi. Kalau tadi di awal 3 ada wortel, ada telur, ada kopi. Dan juga sama Bapak sekalian, saya ingin membaginya. Jadi kalau yang ini bertahan dan menang, kopi menang. Nah sekalian, kita biasanya ya, saya kira terkait corona, kita semua awalnya ada di fase ini. Kita merasa ketakutan. Dan saya kira wajar sih, karena memang ini menakutkan. Nah, tinggal nanti kita lihat, sampai sejauh mana ketakutan itu kita kelola. Nah sekalian, waktu awal ya kita ada rasa ini, tapi seiring dengan waktu, kita mulai belajar Bapak Ibu sekalian. Kita mulai berpikir, ya reflective thinking. Berpikir, merenung, apa ini semua. Nah, akhirnya perlahan-lahan mindset kita mulai positif, ya kita belajar. Nah, seiring dengan waktu pun, mulai kita positif, bertumbuh. Ya, jadi kalau kita cermati ya, sebulan terakhir ini rasanya banyak hal yang berubah dalam kita. Cara kita bekerja, ya, cara kita cara kita belajar, kita bisa ya seperti ini kita bisa seminar sekalian. Pengajian di masjid itu nggak bisa dengan teknologi. Bahkan sekalian banyak hal lah ya yang bisa kita lakukan. Saya ada pengalaman di Radio Al-Markas, itu biasanya diminta rekaman. Selama ini susah sekali cari waktu yang pas. Pas kemarin corona, kok bisa banyak? Kata orangnya, udahlah Pak, rekam aja di handphone Pak, nanti kirim ke kami. Benar ya, bisa juga ternyata seperti itu. Baru muncul setelah wabah ini muncul. Nah, ini sekalian bisa pindah ke bertumbuh kalau kita punya rival leadership bagus, sehingga aksi kita jadi positif. Cukup kita lanjut, lebih rinci
corona ini, kalau kita coba refleksi ke belakang di awal ya, saya kira kita semua pernah mengalami. Ya, kita panik, akhirnya belanja macam-macam, belanja masker, dan sebagainya. Pas dan takut, dia langsung share info. Ada info tentang, wah kita langsung share, kita titik lagi. Jadi juga jadi mudah marah. Lama-lama ada yang mungkin psikosomatis. Kok merasa nafas yang merasa nggak nyaman. Tidak ada apa-apa sebenarnya, tapi itu lebih ke psikologis. Ini Pak Ajat lebih tahu ini kalau yang ini. Oke, terus kalian, nah seiring waktu kita mulai belajar, nah belajar di sini Bapak Ibu, kita mulai menerima kenyataan, ya, kita mulai mengenali diri sendiri, nah, belanja berlebihan. Ternyata tidak seperti itu. Mulailah kita stop membaca berita yang membuat cemas. Mulailah kita berhenti share info yang tidak jelas kebenarannya. Nah sekalian, nah seiring waktu, ya kita pun akhirnya bertumbuh. Nah inilah yang bertumbuh, kita mulai memikirkan membantu orang lain. Tahu sekalian, tadi pagi saya baca di grup, jadi salah satu yang ternyata diapresiasi dan sungguh luar biasa dinilai ya oleh orang luar itu dari Inggris atau dari Australia kalau nggak salah, yaitu solidaritas sosial di Indonesia. Itu luar biasa. Di era ini tumbuh sekalian ini. Mulai memikirkan dan membantu orang lain. Semua orang menggalang dana, semua orang berpikir dan sebagainya. Ada yang mungkin urus sembakonya, ada macam-macam sekali. Mulai berterima mengapa orang lain menjaga emosi tetap bahagia dan optimis, penuh kasih sayang pada diri sendiri dan orang lain. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, ini yang sifatnya spiritual ya. Semoga dengan ini semua ya tumbuh kesabaran dan syukur kita. Ya, memang Bapak Ibu sekalian, inilah kondisinya. Tapi saya ingin ngajak kita semua, kita tetap bersyukur. Bapak sekalian, ini, kita bersabar, tetap bersyukur, kemudian sekalian kreatif. Ya, ini saya kira sudah muncul banyak sekali yang kita tetap bisa lakukan. Nah, kemudian yang penting Bapak Ibu sekalian, tenang dan khusyuk. Nah, saya ingin berbagi ya, semoga kita bisa menikmati itu semua. Sekalian tiap hari kita sholat, ya sekarang Ramadan seperti ini kita tidak bisa ke masjid. Ya saya mungkin hari ini nih, semoga saya bisa buat tulisannya, jadi Ramadan di kesunyian. Ya ini masjid sunyi ini. Jadi, tapi apakah kesunyian masjid ini itu positif atau negatif? Saya melihat Bapak Ibu sekalian, bisa jadi ini suatu hal yang menarik, yang positif. Pada saat kita kembali semua ke rumah, mungkin ya kita bisa beribadah lebih tenang. Ya mungkin juga kita bisa menikmati bacaan-bacaan salat kita, Bapak Ibu sekalian. Mari kita cermati Bapak Ibu sekalian. Dan kondisi seperti ini kita semuanya akhirnya kembali kepada Allah. Ya kita baca di surat Al-Fatihah misalnya Bapak Ibu sekalian. Di situ ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Bapak Ibu sekalian, coba kita baca dengan baik itu semua Al-Fatihah itu semua. Insya Allah ya Allah kita bisa sholat di situ juga kita memohon kepada Allah pertolongan. Terus Bapak sekalian, mungkin juga ya kita baca di sholat kita surat Al-Ikhlas. Di ayat 2-nya setelah Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Salah satu nama Allah adalah As-Samad, tempat bergantung segala sesuatu. Oh, ini Bapak sekalian. Ini kita bisa renungi itu ayat. Nama Allah As-Samad dengan kondisi seperti ini. Nah, sekalian, semoga dengan itu membantu kita untuk jadi khusyuk. Oke, sekalian, jadi ini yang pertama ya tentang bagaimana kita membuat diri kita berpindah dari ketakutan ke belajar dan bertumbuh. Nah, sekalian, ini semua tidak akan terjadi kalau ya leadership di diri kita tidak bagus. Nah, jadi syaratnya adalah self leadership. Nah, mari kita lihat sekalian.